Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku Ende HKBP nomor 467 ayat 1. Asini rohampu puji Allaho manobus di paias horohaku gabe sorangan mua inganan murahanami tondimi manggohi pakidohot nalunami gabi ula-ulami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Sabtu 21 November 2020 dari kitab Filipi pasal 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Ai gohan ni de Batak kudo nasa narikot dihamu, hobar tu hamoraon nai dihasangaponi di bagasan Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kita membaca perkataan Allahku. Rasul Paulus berkata kepada orang Filipi, Allahku, bukan Allah kita. Dalam kehidupan kuno di kota Filipi, ada banyak dewa-dewa yang disembah oleh orang. Dan Rasul Paulus ingin membuat satu Allah, satu Tuhan yang besar menonjol dari dewa-dewa yang ada di sana, yaitu Allah dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam salah satu kelompok WA, seseorang dari anggota kelompok itu mengirimkan respons kepada teman lainnya dengan kalimat, Tuhan memberkati Anda. Tetapi si penerima kiriman WA tersebut membalas, Tuhan yang mana? Hal ini sering terjadi hingga hari ini, dan itu juga yang terjadi pada zaman Rasul Paulus di kota Filipi. Ketika Anda berbicara tentang Tuhan, Anda perlu menjelaskan Tuhan yang mana yang Anda maksudkan. Sebagaimana Rasul Paulus, dia berbicara secara spesifik. Dia berbicara dengan otoritas apostolik dan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Sangat jarang menemukan orang yang benar-benar puas dengan apa dan bagaimana kehidupannya. Rasul Paulus, orang yang benar-benar puas dengan hidupnya,
walau tidak memiliki apa-apa secara materi. Untuk menggambarkan keadaan ini, ada sebuah cerita kuno. Suatu ketika, seorang raja menderita suatu penyakit yang mematikan. Seorang penasihat terbaik mengatakan kepadanya bahwa obat penyembuhnya adalah menemukan seorang laki-laki yang puas dengan apa dan bagaimana kehidupannya. Kemudian ambil bajunya dan pakaikan kepada sang raja. Maka segeralah para prajurit di seluruh negeri itu berkeliling ke seluruh kerajaan, mencari orang sebagaimana dimaksud, berniat kembali dan membawa bajunya lalu dipakaikan kepada baginda raja. Bulan pun berlalu saat para prajurit satu persatu mereka kembali, tetapi tidak ada yang membawa baju sebagai penyembuh. Raja pun bertanya, "Apakah Anda menemukan seorang laki-laki yang puas dengan apa dan bagaimana kehidupannya?" Seorang prajurit menjawab, "Oh ya baginda raja, kami menemukan satu orang, hanya satu orang di seluruh wilayah kerajaan Anda. Kenapa kamu tidak mengambil bajunya?" Seru raja. "Wahai raja yang agung," jawab mereka, "laki-laki itu tidak memiliki baju." Rasul Paulus hampir tidak memiliki apapun secara materi. Dikurung di sel penjara, menghadapi hukuman mati karena dia tetap setia pada panggilannya untuk menyebarkan kabar baik tentang Kristus. Di tengah situasi yang mengerikan pun, Rasul Paulus merasa puas karena dia memiliki kekuatan Yesus Kristus di dalam hatinya, dan dia mempercayai Tuhan untuk segala perbekalannya. Rasul Paulus berterima kasih kepada rekan-rekan seimannya atas dukungan mereka. Tetapi yang lebih penting baginya adalah kenyataan bahwa mereka masih peduli tentang pelayanan pekabaran Injil Tuhan. Rasul Paulus menghargai pemberian mereka, tetapi dia menjelaskan bahwa Tuhan memenuhi kebutuhannya melalui mereka yang telah bersedia melayani sebagai alat di tangan Tuhan. Baik berkelimpahan maupun dalam kemiskinan bukanlah masalah besar bagi Rasul Paulus. Dia telah bergantung kepada Tuhan sejak permulaannya dengan Yesus yang bangkit, dan dia akan melakukannya selama sisa perjalanan hidupnya. Rasul Paulus mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi pasal 4 ayat 13. Dengan Kristus yang mengendalikan hidup kita, kita dapat mengatasi keadaan yang mengerikan. Kita dapat menangani hal-hal sulit karena Kristus memberi kita kekuatan dan Tuhan menyediakan
segala apa yang kita perlukan untuk taat kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah kepada kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Berikanlah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berikanlah kepada kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu, turut berpartisipasi dalam segala perbuatan baik Tuhan, dan selalu bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.